Halo kawan-kawan semua, selamat bergabung kembali di channel Identik bersama saya Muhammad Faisal Amin. Kita masih melanjutkan kelas online Machine Learning Foundation. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari dengan detail konsep-konsep penting dari estimation, serta kita juga sudah mempelajari perhitungan manual dari salah satu algoritma estimasi yang populer, yaitu linear regression. Pada video kali ini kita akan mempraktikkan algoritma linear regression menggunakan rapid miner dengan menggunakan tiga dataset, yaitu dataset untuk training, testing, dan scoring. Silakan subscribe, like, comment, share sebagai dukungan terhadap channel ini. Ayo kawan-kawan semua, kita pelajari bersama-sama. Silakan dibuka rapid minernya. Untuk dataset, eh, linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Di sini kita juga sekalian akan mempelajari lagi apa itu dataset training, testing, dan scoring. Di video sebelumnya sebenarnya sudah kita bahas. Nah, di sini kita akan langsung melihat prakteknya seperti apa. Ketik read Excel, karena datasetnya bentuknya Excel, double klik operator read Excel, kemudian cari dataset dengan nama pizza underscore satu atribut underscore 10 data dot xls. Next, next. Tipe datanya kita ubah jadi plot saja ya, karena kan eh, bisa jadi kalau pakai plot ini akan lebih luas cakupannya. Oke, saya ubah jadi real. Ini akan menjadi bilangan desimal. Finish. Nah, kita masukkan algoritmanya. Ketik di operator linear regression. Drag and drop ke proses. Hubungkan pot out dengan potra. Error, kenapa? Ini error karena linear regression kan termasuk supervised learning. Algoritma yang membutuhkan dataset yang ada labelnya. Namun dataset yang kita gunakan belum ada labelnya. Nah, supaya nggak error, kita perlu nambahkan satu operator untuk membuat label. Ketik di operator set row. Letakkan operator ini di antara read action dan linear regression. Drag and drop, ya. Nah, ketika menebal kayak gini, lepaskan. Set row-nya sudah berada di antara read action dan linear regression. Klik operator set row. Kemudian di parameter, klik set row, edit list. Atributnya yang mana akan dijadikan label, waktu. Target role-nya kita jadikan label, play. Sudah sembuh errornya. Hubungkan pot mod dengan res, double klik aja biar cepat. Double klik juga yang exa. Nah, ini sudah di fase training ya. Nah, kita set. Saya beri nama pizza satu atribut. Linear regression. Training. Namanya agak panjang ya. Biar lebih deskriptif. Training. Jadi ini fase training. Oke.
Apa itu fase training? Fase training itu kalau di supervised learning adalah tahapan atau fase kita menghasilkan model dari data training. Nah, kalau kita lihat data trainingnya, contoh di sini kita running ya. Nah, ini adalah data trainingnya, ada 10 data. Jarak ini atribut atau variabel pemberi pengaruh. Waktu adalah variabel terpengaruh ya atau yang akan menjadi labelnya. Hanya 10 data di sini contohnya. Ini hanya untuk belajar. Kalau di dunia nyata tentu tidak mungkin hanya menggunakan 10 data. Kalau kita lihat datasetnya eh, ada labelnya yaitu waktu, atributnya jarak ya, tipe datanya adalah angka. Untuk yang waktu label juga tipe datanya berupa numerik atau angka. Data ini sudah terjadi sehingga waktunya sudah ada karena ini merupakan data history. Sudah terjadi. Nah, data yang sudah terjadi ini kita gunakan untuk melakukan training sehingga menghasilkan rumus linear regression. Kalau kita klik di tab ini, ya, klik tab description. Nah, ini kita sudah mendapatkan rumusnya. Nah, kemarin, ya, di video sebelumnya, di perhitungan manual, kita sudah menghitung juga dan dapat rumus linear regression ini. Nah, sama nggak? Kita lihat ya. 1,910 kali jarak tambah 0,887. Nah, kita lihat di PPT-nya. Nah, rumusnya sama ya, cuma ini posisinya aja. Kan tambah nggak masalah ya kalau ketukar-tukar. Nah, 0,88, nih 0,887 di sini. Kemudian 1,910. 1,910 itu ada juga ya di sini. 1,91. Nah, kita sudah dapat rumusnya. Sama hasil rumusnya. Baik menggunakan rapid miner maupun perhitungan manual. Hanya beda di komanya aja. Ya, ini koma ini berbeda karena perbedaan dalam melakukan pembulatan desimal. Kita kembali lagi ke rapid miner. Nah, fase ini tadi disebut dengan fase training. Kita menggunakan dataset training. Nah, kemudian setelah mendapatkan model berupa rumus regresi atau mendapatkan pengetahuan berupa rumus regresi, tentu kita perlu mengujinya, ya. Jangan sampai nanti eh, modelnya tidak bagus ya, errornya tinggi. Nah, sehingga perlu kita lakukan pengukuran dulu. Kita lakukan validasi. Nah, ini kita akan buat baru lagi ya. Kita pisah aja biar kawan-kawan nanti bisa menelusurinya jika mau mengulanginya lagi. Nah, ini fase training ya. Kita akan buat kembali yang fase testing. New blank process. Kemudian dataset yang digunakan drag and drop ya read Excel, double klik operator read Excel. Namanya adalah ini pizza satu atribut 4 data testing. Next, next. Nah, ini sudah tipe data yang otomatisnya berupa real atau bilangan desimal. Finish. Oh, sorry. Yang eh ini duluan berarti ya data testingnya di sini. Nah, kemudian kita buat lagi satu read Excel. Nanti saya ganti aja. Atau biar ini kita ulang aja ya. Nah, harusnya data training dulu deh, biar urutannya jelas. Read Excel, ya kita masukkan dulu data training. Sama kayak tadi sebenarnya yang data training. Cuma tadi hanya data training, nggak ada data testingnya.
Kita masukkan data training dulu. Data ini akan menghasilkan model atau pengetahuan berupa rumus regresi. Setiap algoritma itu beda-beda nanti rumusnya ya. Menghasilkan output yang berbeda-beda. Linear regression outputnya berupa rumus regresi. Next, kita ubah dulu menjadi real. Finish. Kemudian kita tentukan labelnya. Masukkan operator set role. Hubungkan. Di set role ini, klik operatornya. Kemudian pada parameter set roles, klik edit list. Pilih waktu pada combo box-nya. Pada combo box atribut name, pilih waktu. Target role ubah jadi label. Apply. Kemudian masukkan algoritmanya. Ingat algoritma estimasi itu banyak ya, bukan hanya linear regression. Cuma di praktikum ini kita pakai linear regression. Hubungkan. Nah kemudian read Excel kembali. Nah kita akan menghubungkan data testingnya. Nah konsep dari data testing ini kawan-kawan adalah sama seperti data training, data historis, perlu label juga. Nah namun tidak boleh data ini ada di data training. Jadi sebaiknya datanya tidak dipakai di fase training dan sama-sama data historis. Kenapa jadi pakai data historis? Ya kita akan membandingkan kenyataannya berapa, waktunya yang jadi label, kemudian hasil prediksinya berapa, berapa selisihnya. Semakin rendah selisihnya, itu berarti tingkat errornya rendah. Double klik operator Excel, ya testing. Pizza satu atribut 4 data, pizza underscore satu atribut underscore 4 data testing. Next, kita pakai 4 data aja. Ini ingat tadi ya, saya ingatkan lagi di dunia nyata nggak mungkin datanya sedikit kayak gini. Nah biasanya ada yang menggunakan konsep 2/3 data training, sepertiga data testing gitu ya. Jadi kalau ada 100 data misalnya 66-nya jadi data training, 33-nya menjadi data testing. Nah, di sini kita menggunakan data yang sedikit saja untuk pembelajaran. Next, biarkan saja real ya, sudah tepat. Finish. Data training dan data testing sama-sama ada labelnya karena datanya itu sudah terjadi, waktunya sudah ada ya. Tambahkan kembali set role, drag and drop di samping grid Excel 2, hubungkan. Caranya sama kayak tadi, klik operator set role, waktu untuk atribut name, target role-nya adalah label. Apply. Nah ini supaya jelas ya, kita ganti aja. Sorry. Nah, kita rename operatornya. Data training. Kemudian Excel yang kedua data testing. Keduanya sama-sama ada labelnya. Data training tujuannya untuk apa? Tujuan dari data training adalah untuk mendapatkan model ya. Kita olah dengan algoritma linear regression untuk mendapatkan model. Kemudian data testing ini akan digunakan menguji model yang dihasilkan oleh data training. Sudah ya tadi data testing, set role. Kemudian tambahkan operator apply model. Apply model. Ketik apply spasi mode juga sudah keluar ya. Apply modelnya drag and drop ke sebelah sini. Hubungkan port mode di linear regression ke port mode apply model. Kemudian hubungkan port exa di set role 2 ke port uni.
sorry bukan uni, UNL ya. Nah, sudah nih. Kemudian kita ukur performance-nya. Kita sudah belajar Barat ya. Konsep-konsepnya itu tentu tingkat error, selisih semakin rendah nilainya, semakin bagus. Ketik di operator sorry, performance. Di sini di prediktif, kemudian eh, drag and drop regression, performance dalam kurung regression. Letakkan di sini, kemudian hubungkan lab ke dalam operator performance, hubungkan port performance, dan hubungkan juga eksanya. Nah, di sini eh, metode error yang kita gunakan adalah yang root mean square error. Ada banyak ya. Nah, cuma kita pilih yang ini saja dulu. Simpan. Kita beri nama pizza satu atribut linear regression testing. Oke, baik sudah kita simpan, kita running. Nah, di sini outputnya adalah kita mendapatkan hasil prediksinya. Kita bisa langsung bandingkan nih kawan-kawan. Labelnya waktu, kalau jaraknya 1 kilo itu adalah 1,8, diprediksi 2,796. Ya. Ada selisih berapa nih kalau kita kurangkan? Kemudian jaraknya 2,5 kilo, sorry, jaraknya tadi 2,5, eh, kenyataannya adalah 6 menit, diprediksi 5,661. Jaraknya 4 kilo, kenyataannya 9 menit, ya kan data histori nih. Kemudian diprediksi 8,5. Nah ini selisihnya dikit aja ya, cuma sekitar 0,5-an menit. Kemudian jaraknya 7 kilo, labelnya kenyataannya adalah 11, diprediksi 14,255. Nah di sini kita akan lihat nilai dari RM root mean square error. Klik di sini, nah nilainya adalah 1,727. Ini lumayan bagus. Jadi selisihnya itu kurang lebih 1,7 menit. Jadi kalau misalnya diprediksi 5 menit gitu ya, nah selisihnya 1,7-an aja. Apa tingkat errornya. Nah, kita sudah sampai tadi di tahap dataset menggunakan dataset testing. Nah, kita akan mempraktekkan yang dataset scoring. Nah, ini sudah di apa kita uji ya, kita testing, dapat error segini, dianggap layak oleh pengambil keputusan, oleh stakeholder gitu ya. Nah, model ini akan kita terapkan. Nah, diterapkannya tentu di menggunakan data baru. Data baru itu ya bukan data historis, ya data yang akan benar-benar kita prediksi dan belum tahu itu benar atau enggak gitu ya. Karena datanya kan bukan data yang sudah terjadi tapi data yang akan terjadi. Nah, kita balik lagi ke desain. Saya klik lagi di sini. eh, saya simpan dulu ya, Ctrl S. Kemudian kita buat baru lagi. Read Excel, drag and drop read Excel ke sini. Drag and drop lagi juga read Excel di sini. Double klik. Ini menggunakan dataset training. Next, next. Kemudian integernya ganti jadi real. Ini juga sama, ganti jadi real. Finish. Double klik ke Excel 2.
Sekarang menggunakan scoring, bukan testing ya kawan-kawan. Kalau yang untuk scoring. Scoring ini tujuannya bukan lagi pengujian, tapi pengimplementasian model di data yang baru, pengimplementasian model di data yang baru. Maksud data baru itu apa? Nanti kita lihat ya, kita next dulu. Nah, hanya ada atributnya aja, nggak ada labelnya. Kan memang pada dasarnya nggak ada labelnya kan, karena belum terjadi. Nah, jadi yang ada nanti ketika dijalankan modelnya, dia yang akan muncul hanya hasil prediksinya. Next, sudah tepat ya, finish. Kemudian kita masukkan set row, kita beri label untuk data training, hubungkan, klik set row, pada edit list, atribut name, pilih waktu, target role-nya adalah label, apply, kemudian masukkan algoritma linear regression, drag and drop di sini, hubungkan, kita terapkan model ini pakai operator apply model, drag and drop, hubungkan. Nah, di sini kenapa tidak pakai set row? Ya karena memang dataset score gitu nggak perlu label dan memang nggak ada labelnya karena data baru kan. Nah, jadi tinggal dihubungkan saja. Nah, tinggal kita hubungkan label di sini dan mode-nya ke sini biar modelnya juga tampil. Nah, seperti ini kalau yang scoring bedanya ya. Kalau scoring itu dataset yang baru tanpa label. Simpan, kita beri nama scoring. Oke. Nah, running. Nah, sudah tampil ya. Di sini nggak ada, tentu nggak ada pengukurannya karena gimana mau ngukur kan nggak ada apa namanya, nggak ada basis pengukurannya. Basis pengukuran itu kan labelnya. Ini data baru jadi nggak ada labelnya. Nah, di sini kita bisa lihat nanti ya. Jarak 1,5 itu diprediksi waktunya 3,751. Jarak 3,5 diprediksi waktunya 7,57. Jarak 5 diprediksi 10,435 menit. Jarak 8 kilo diprediksi 16,165. Jadi kalau di aplikasi kita masukkan rumus linear regression ini ya, jaraknya di input 1,5 maka dia akan memprediksi waktu tempuhnya adalah 3,751 menit. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan mengerti nih ya konsep dari dataset training tadi. Kalau di dataset training tujuannya untuk membuat model menggunakan algoritma linear regression di dataset training. Jadi linear regression itu akan belajar ya dari dataset training dan akan menghasilkan model. Kalau pakai linear regression, outputnya berupa rumus regresi. Outputnya tadi kalau linear regression berupa rumus regresi. Nah, kemudian kita perlu lagi dataset testing untuk mengujinya. Berapa tingkat errornya, rendah atau tinggi gitu ya. Nah, kita uji, kita tes, ternyata layak bagi stakeholder, baru kita akan menerapkan model itu di production atau di aplikasi. Nah, kalau sudah di penerapannya, tentu nggak ada labelnya tadi ya. Yang ada hanya hasil prediksinya karena merupakan data baru. Nah, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat kawan-kawan semua. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.